Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin tanggal 11 Juli 2022. Renungan dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh para suster yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Renungannya dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita, Suster Maria Dominik PRR, dengan tema Mengikuti Yesus secara total, di mana tema ini terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 34 dilanjutkan dengan bab 11 ayat 1. Dan doa kita hari ini dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Kamila PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, marilah kita siapkan hati, siapkan diri kita untuk memulai doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru dan juga nafas kehidupan yang kami alami. Kami mohon semoga Roh Kudus yang kami terima daripada-Mu dapat memampukan kami dalam menjalankan tugas perutusan kami masing-masing. Jadilah kami saksi yang setia akan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan memerintah sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadaku. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus secara total. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di mana Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini kalimat yang cukup tegas yang dikatakan oleh Yesus. Lalu, apa maksud Yesus dari kalimat ini? Pada kalimat berikutnya atau ayat-ayat berikutnya, Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Suatu kalimat yang sungguh-sungguh luar biasa, menggugah hati kita. Dan tentu kita cukup merasa teriris dengan kalimat ini, di mana Yesus bermaksud mengatakan ini kepada kita agar dalam kehidupan kita tentu mengikuti Yesus dan menyatakan diri sebagai pengikut Yesus, maka harus benar-benar total, tidak setengah-setengah atau tidak separuh-separuh, tapi penuh, total, dan sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Namun dalam perjalanan hidup terkadang kita masih memiliki cinta-cinta yang terikat. Kita kadang lebih mencintai yang duniawi, kita terkadang lebih mencintai harta, lebih mencintai hal-hal yang sebenarnya perlu juga kita untuk mencintai, untuk mengasihi, sampai bisa untuk memiliki. Tapi cinta kepada Tuhan yang Tuhan harapkan adalah cinta yang benar-benar total, cinta yang benar-benar tulus. Saya punya pengalaman menarik ketika saya hendak mengikrarkan kaul pertama, lalu pada malam yang keesokan akan dilangsungkan perayaan kaul itu, kami mengikuti triduum pada malam terakhir. Lalu dalam triduum itu ada suster senior kami yang membawakan materi tentang 3 kaul, 3 penghayatan kaul. Dan sepanjang waktu hampir 1,5 jam itu, suster senior kami ini memberikan materi, tetapi saya secara pribadi tidak menangkap satu kalimat pun atau satu kata pun yang disampaikan oleh senior saya. Karena dalam pikiran saya itu saya hanya mengingat sosok bapak saya yang saat itu sedang terbaring sakit, dan yang pasti bahwa besok pada perayaan kaul pertama saya, bapak saya tidak hadir. Dan dalam permenungan saya, dalam pemikiran saya itu, saya menyalahkan Tuhan.
Dan saya mengatakan, kenapa besok hari bahagia saya, lalu bapak saya tidak hadir. Perayaan kawal pertama saya itu merupakan kado dan hadiah terindah bagi bapak saya. Dan selesai Triduum, selesai itu semua kami beranjak bangun dan pergi. Tapi saya waktu itu tidak bisa berdiri dan tiba-tiba saya pingsan. Dan malam itu juga dalam beberapa jam saya pingsan, dan waktu itu sempat saya mau dibawakan ke poliklinik. Tapi ternyata dalam perjalanan akhirnya saya bangun kembali, sadar kembali, dan saya disuruh istirahat, dan besok harinya saya bangun dengan segar dan bisa mengikuti perayaan kawal pertama saya. Dari pengalaman ini saya melihat ada kaitannya dengan bacaan Injil hari ini, di mana ketika saya memutuskan untuk mengikrarkan kawal pertama saya untuk mengikuti Yesus, tapi saya masih memikirkan tentang orang tua saya. Dan pengalaman singkat itu di mana saya pingsan, di situ saya melihat hampir saja saya tidak layak untuk mengikuti Yesus. Hampir saja saya kehilangan rahmat, di mana saya mau menjadi seorang pengikut Yesus, bekerja di kebun anggur Tuhan, tapi saya masih menoleh ke belakang. Maka di situ saya disadarkan dengan pengalaman ini bahwa kalau memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka mengikuti Yesus secara total, secara penuh, tidak setengah-setengah dan tidak memikirkan tentang apapun itu. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun niat dalam hati kita dan menyatakan diri kita sebagai pengikut Yesus. Maka marilah kita memberi diri kita secara total, secara penuh bagi kerajaan Allah dalam hidup harian kita, dalam hal-hal yang kecil, dalam kesederhanaan, terlebih dalam cinta, perbuatan kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengungkapkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengimani Engkau yang bangkit dari alam maut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang sedang sakit. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pewarta sabda Allah. Semoga mereka senantiasa setia, semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa Santu, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami.
Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti Yesus secara total. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya telah bersedia dan setia bergabung bersama kami dalam doa dan renungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.